Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. باب في ذكر إبليس وعذابه. Bab tentang menjelaskan iblis serta siksaan. Dari zikirnya iblis, zikirnya iblis. Menjelaskan tentang ini bisa zikirnya iblis juga. Karena iblis itu sebetulnya kepingin taubat. Oke. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, fa in tawallaw, jika kamu berpaling, ai a'radu an ta'atillahi wa rasulih. Maksudnya adalah a'radu sama tadi apa? Berpaling an ta'atillahi wa rasulih, ya, dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Yakni la yaghfiru lahum. Maksudnya adalah Allah tidak mengampuni mereka, tidak memaafkan mereka. Wala yaqbalu taubatahum, dan Allah juga tidak mau menerima taubat mereka. Kama lam yakbal, sebagaimana Allah tidak menerima taubatnya iblis di kufrihi wastikbarihi, ya, karena kekafiran dan kesombongannya. Wa taba ala Adam alaihi salam, dan taubat kembali, ya, kepada Nabi Adam, ya. Artinya Nabi Adam taubat, artinya Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Wa qabila taubatahu, dan menerima taubatnya Nabi Adam. Kenapa? Li'annahu, karena Nabi Adam itu aqarra ala nafsi, apa? Menetapkan, mengakui, ya, kepada dirinya, apa? Mengakui apa? Binafsihi, ya, mengakui ala nafsihi bidzambi, mengakui terhadap dirinya akan dosa yang dia lakukan. Wa nadima alaihi, dan Nabi Adam apa? Nadim, apa? Menyesal, ya. Wala ma nafsahu, dan juga, ya, dan mencaci, ya, memarahi, ya, menjelekkan nafsunya, ya, dirinya. Wahada, dan ini, wa in lam yakun dzamban haqiqatan, ya, meskipun, ya, itu bukan merupakan dosa yang sesungguhnya. Li annal anbiya'a, karena sesungguhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, bagi mereka apa? Bagi mereka rahmat dan keselamatan itu ma'sumun. Ya, apa maksum? Terjaga. Terjaga dari dosa, terbebas dari dosa, terhindar dari dosa. La taqa minhum al-ma'siyatu abadan. Apalah taqa, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi minhum, dari mereka, al-ma'siyatu, kemaksiatan, abadan, selamanya. La qablan nubuwah, tidak sebelum menjadi nabi,
wala ba'daha, dan tidak juga setelah menjadi nabi ala sahih menurut kaul yang sahih. Lakinnahu, akan tetapi hal ini ala suratil tadbi, ya dalam bentuk walidzalika qala huwa, olehnya itu dia berkata, Nabi Adam wa Hawa, dan ibu Hawa alaihi wassalam, bagi keduanya keselamatan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang berdosa. merugi. Fana Dima alaihi salam, lalu apa tadi Nadimah? Menyesal. Nabi Adam wa asra'a bit taubah, segera taubat. Walam yaqnat min rahmatillahi ta'ala, dan apa? Tidak apa? Putus asa, tidak putus asa dari rahmat Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Wa iblisu, sedangkan iblis lam yukirra ala nafsi, apa tadi? Tidak menetapkan, ya, tidak mengakui terhadap dirinya bidzambi, akan dosanya. Nah ini nanti walam yandam 'alaiha, dan tidak apa tadi? Menyesali terhadap dosa-dosa. Walam yalumma nafsahu, dan tidak pula mencaci, ya, nafsahu kepada dirinya. Walam yusri' bit taubah, dan tidak buru-buru, enggak bersegera untuk taubat. Wa qanita, dan apa tadi? Putus asa min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah. Wa takabbara, dan ya, jadi ini menjelaskan tentang iblis. Jadi karakteristik iblis ini seperti apa? Nah, gitu. Ya. Diawali dengan firman Allah, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling, ya, jika kalian tidak mau taat, jika kalian tidak mau nurut perintah Allah dan Rasulnya, ya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah itu, ya, tidak menyukai orang-orang kafir. Allah tidak mau menerima taubat orang, Allah tidak mau mengampuni orang. Artinya, ya, orang kafir itu adalah orang yang apa? Berpaling dari taat, berpaling untuk, ya, menjauhkan diri dari Allah, ya. Maka kalau orang itu menjauh, ya Allah semakin jauh lah. Ketika Allah nggak mau mengampuni mereka, Allah nggak mau menerima taubat mereka, sama seperti Allah itu nggak mau menerima taubatnya iblis. Bikufrihi wastikbari, karena dia apa? Karena dia kafir plus sombong. Maka dihadirkanlah dua sosok itu. Ada Adam, ada iblis. Dibandingkan. Ya, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Tapi iblis tidak. Seolah-olah iblis itu adalah gambaran, ya, perilaku yang dilakukan oleh orang-orang kafir.
Dan Nabi Adam seolah-olah gambaran atau perilaku yang dilakukan oleh orang gitu. Jadi ini letak perbedaannya apa? Ya, tadi di akhir itu Nabi Adam ini apa? Aqarra ala nafsihi bil dzam. Ya. Menetapkan pada dirinya bahwa dia berdosa. Ngaku, ya Allah, saya berdosa ya Allah, itu memboleh. Ya. Dan selain dia ngaku, dia pun tadi menyesal. Ya enggak. Jadi bukan ngaku doang, tapi ngaku tapinya bangga. Ya. Jangan ngaku tapi bangga, karena ada orang yang ngakunya bangga. Ya, bukan ngaku menyesal. Kenapa ngaku menyesal? Berarti kalau dia mengaku dan dia menyesali, berarti dia nggak mau mengulang. Makanya istilahnya dalam hadis itu an-nadamut taubah. Ya. Penyesalan itu merupakan taubat. Kenapa? Karena kalau orang nyesal itu pasti nggak mau lagi. Jadi artinya taubat itu, sekarang nanya apa syarat taubat, apa saja yang harus dilakukan oleh taubat. Sebetulnya intinya taubat itu adalah nggak mau mengulang dosa yang salah. Ya. Sehingga akhirnya tadi ada dimulai dari penyesalannya, dimulai dengan langsung datang kepada Allahnya, mengakui dosa-dosa yang telah dilakukannya, lalu nggak akan melakukan dalam dirinya itu hadir bahwa saya menyesali apa yang sudah saya lakukan dan saya nggak akan mengulanginya lagi. Nah, itu taubat namanya. Meskipun, nah ini, ya, Ghazali juga jeli. Ya. Nabi itu hampir semua, bukan satu, semua Nabi itu dikasih gelar, ya, atau dikasih sifat namanya maksum. Ya. Maksum itu sama dengan amanah. Jadi kalau di kitab tauhid itu nanti dijelasin di sana, Imam Bajuri bilang amanah. Rasulullah itu kan punya 4 sifat. Amanah, sidik, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Atau ya pokoknya itulah staff, ya. Kalau gampang staff. Sidik, tabligh, amanah, fatonah, staff. Yang dimaksud dengan amanah itu bukan hanya sekedar amanah itu. Artinya menyampaikan apa namanya? Karena amanah itu menjaga kan. Amanah itu terpercaya, gitu. Ada terpercaya yang kita pahami terpercaya apa? Terpercaya kan seolah-olah nggak pernah bohong, melaksanakan tugas, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kan sama itu definisinya dengan yang lain, tabligh sama. Terus apa lagi? Fatonah, cerdas. Satu lagi sidik, tabligh, jujur, ya, sungguh-sungguh, tabligh, menyampaikan. Terus amanah itu apa? Makanya Imam Bajuri menjelaskan yang dimaksud dengan amanah itu pemahamannya adalah maksum. Ya, apa maksum? Berbebas dari dosa. Bisa dibilang Rasulullah itu atau bahkan semua para nabi itu tidak pernah melakukan dosa. Lalu ini apa? Dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu. Ya. Maka bahasanya tadi meskipun ini adalah bukan dosa yang sesungguhnya. Nah, gitu bahasanya. Ya. Kenapa bukan dosa yang sesungguhnya? Dikarenakan apa yang dilakukan oleh para nabi itu, ya, sudah dipastikan, ya, mereka terjaga dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Gak pernah ada nabi itu kafir dulu, gak ada. Ya, gak pernah ada nabi itu sama bapaknya berantem dulu tuh, gak ada. Jadi dosa yang dilakukan oleh nabi itu hanya sebagai apa? Bisa dibilang surah, bentuk saja.
ada kesalahan yang dilakukan, namun ya kesalahan itu hanya sebentar saja, langsung taubat, langsung minta maaf. Jadi seolah-olah ini ngajarin bahwa yang namanya manusia itu selalu melakukan salah, selalu melakukan dosa. Iya, kenapa? Karena Nabi itu pun manusia, ada salahnya. Tapi salah yang dilakukan oleh Nabi itu nggak pernah lama, langsung kontan diselesaikan pada hari itu juga. Berbeda dengan kita. Kita itu ketika melakukan dosa sadarnya lama. Ntar udah 10 tahun, 20 tahun baru. Ya. Iya. Gitu. Atau bahkan lupa apa dosa yang kita lakukan. Gitu. Ya. Seolah-olah tanggungannya masih ada. Dan yang gak kalah pentingnya bahwa ternyata dosa yang dilakukan oleh para nabi itu bukan didasari oleh apa? Oleh musir. Apa musir itu? Keinginan kuat dalam dirinya untuk melakukan dosa. Ya. Jadi bukan karena dorongan diri untuk saya kepengen melakukan ini, bukan. Asikonnya asikon istrinya. Jadi memang ini sebagai pelajaran buat kita aja. Jadi nanti ada di sini begini. Dosa yang dilakukan oleh kita itu dengan dosa yang dilakukan oleh para nabi itu berbeda. Ya, sesuatu yang kita anggap itu baik, namun menurut orang-orang yang saleh itu malah justru nggak baik. Ya, sesuatu yang kita anggap itu berpahala, namun ternyata menurut mereka itu adalah sesuatu yang berdosa. Hah? Ini kan kaitannya dengan level nih nanti. Ya. Contoh begini, orang yang maaf misalnya ada yang sering nongkrong di jalanan itu, ya. Nah, contohnya dengan saya misalnya gitu. Saya ikutan di situ nongkrong kayak orang-orang gitu di luar. Nah, kira-kira sama nggak? Hah? Hah? Beda. Lah iya. Kalau orang nongkrong biasa saja dia karena dia biasa nongkrong di situ. Tapi ketika saya ikutan di situ, gitu, nongkrongnya kayak mereka lama ngobrol cekak-cekik di situ di depan itu, ngomongin orang dan lain sebagainya itu, gimana? Padahal itu adalah hal yang biasa yang menurut mereka Benar. biasa. Tapi ketika saya ikutan, maka orang akan bilang, "Nah, itu Tumben. kagak pantas kan?" Haji-haji. Ya, gitu. Beda ibadah haji dengan haji beda gitu. Iya. Akhirnya ada bahasa begitu haji atau ustad. Bukan berarti saya nggak boleh ke situ, bukan. Ya, silakan ke situ, tapi ada, nah itu levelnya, caranya tuh, gimana tuh. Nah, gitu. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh kita menurut kita baik, tapi menurut orang soleh itu belum benar, nggak pantas, kurang tepat untuk dilakukan. Nah maka kemarin saja, ya, cerita Nabi Yahya dengan Nabi Isa kan, kata Nabi Yahya apa? 1 detik aja lupa ke Allah, ya, rasanya ya, dia nggak ingat Allah itu membuat dia jauh dari Allah, bahkan nggak kenal Allah jadi. Nah kalau kita Biasa. lagi sholat ya, kagak ingat. Berain. Apalagi yang lain. Nah itu artinya banyak hal. Maka olehnya itu ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, melakukan dosa itu bukan karena memang
dosa itu dia kepingin kerjakan, dia kepingin lakukan. Ya, Enggak setan. Iblis. jadi rupanya ini ya, Gus Bahar seru nih ngebahas ini. Jadi membela Nabi Adam bahas. Jadi saya nggak tahu kitabnya tuh belum baca di mana tuh, tapi saya dengar memang ya artinya masuk logika juga. Gitu. Jadi yang pertama dia bahas bahwa apa aktor terbaik dalam apa namanya dalam membuat keaktoran gitu, nipu orang, aktor terbaiknya itu adalah iblis. Itu pinter banget itu, ya. Kiai dia digoda ya. Jadi bikin muka melasnya, bikin meyakinkannya itu luar biasa itu. Gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih orang-orang yang pinter dalam berakting, ya berdusta itu bohong itu, ya itu insya Allah kayaknya masih ada keterkaitan dan titisan dari iblis. Titisan dikit. Gitu. Ya. Jadi iblis itu ya ngaku ke Nabi Adam itu pinter gitu. Jadi Nabi Adam itu orang yang apa ya, humble, orang yang ya bisa kita logikakan orang yang baik lah. Sampai terayu juga ya. Iya. Jadi seolah-olah iblis itu ada di pojokan, jadi diem aja gitu. Nabi Adam nyamperin kan. Kasihan. Apa? Kalau makanin itu dah. Ya. Petikin. Kata-kata iblis nih, saya itu mikirin aja. Kenapa kok kamu nggak boleh makan buah itu, padahal adalah buah yang luar biasa itu, seolah-olah peduli. Sampai bahkan yang membuat Nabi Adam tertib itu sebetulnya, nah ini yang hebat ini ya, adalah iblis itu berani bersumpah. Allah juga jadi. Iblis itu bilang demi Allah, kata iblis. Nah disitulah yang membuat Nabi Adam akhirnya apa? Ya, memakan buah itu. Karena di saat itu Nabi Adam bilang enggak ada orang yang berani berbohong ketika nama Allah disebut. Ketika nama Allah disebut enggak ada keburukan di sana, tuh enggak ada. Oke, akhirnya Nabi Adam mati. Nah ini nih, yang alamnya apa memang tadi ingin menjelaskan tentang dosa yang dilakukan para nabi, atau memang ini adalah apa namanya alasan gitu atau dan lain sebagainya. Yang jelas artinya di satu sisi Nabi Adam adalah orang yang tulus, orang yang jujur. Ketika disebut nama Allah itu sudah pasti nggak mungkin bohong karena disebut nama Allah. Seolah-olah nama Allah itu adalah nama yang ya kan kayak kita kan Pak Jokowi lagi begini, saya disuruh Jokowi nih, kira-kira kita mau bilang apa itu? Ini Allah, kita nggak nyuruh ya Allah. Gitu kan? Ya. Saya disuruh, kan itu ceritaan itu cerita santri suruh ngambil sendal kan? Tahu nggak cerita itu? Hah? Nggak tahu. Jadi ada santri sama kiai disuruh ngambil sendal sebelah rumahnya, rumah kiai. Nah, kiai punya anak cantik kata kiai itu. Jadi sama kiai suruh sendal saya satu lagi belum keambil, itu tadi ketinggalan di rumah. Ya, akhirnya santri ini saking semangatnya baik ya, saya lakukan anak-anakan buru diambil. Pas ambil sendal, kata dia ke anaknya kiai, saya disuruh nyium pipi mbak. Ya, kata masa iya benar, nggak percaya.
dengerin, Kiai nggak dikasih. Gitu. Kata kayaknya kan kasih. Kasih. Sesendal. Iya. Lah iya. Udah dikasih. Satu lagi ini sebelah kirinya gak dikasih, katanya yang kiri gak dikasih. Lah kasih itu sebelahnya. Gitu. Kan tadi sesuai dengan itu kan? Paham maksudnya? Iya, paham. Lah iya kan? Dapat dia dua-duanya itu. Gitu. Ya. Jadi artinya ketika orang itu salah paham tadi itu, ya dengan atas nama gitu, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan dan dikerjakan. Ya, jadi ketika orang sudah bilang Nabi Adam itu orang yang sangat jujur, kita pun sama. Amal ibadah yang kita lakukan, gitu, atau bahkan dosa yang kita kerjakan demikian banyak, itu dibandingkan dengan nama Allah itu, malaikat sudah nggak berani itu mau memperlihatkan dosa-dosa kita, karena di situ ada Allah. Ya, jadi seolah-olah ini, ya, Abdul ingin bilang, ya Nabi Adam nggak bersalah sebetulnya. Ya. Jadi memang, ya lagi-lagi dosa yang dilakukan oleh para nabi itu adalah bukan dosa semata-mata yang memang tumbuh dari dalam dirinya dia kepingin melakukan dosa. Paling tidak kemarin yang kita baca di surat apa itu Al-Kahfi, innama ana basyarun mithlukum, ingin menekankan bahwa saya ini sama seperti kalian, tidur, makan, ada kesalahan sedikit lah kesalahan. Bedanya kesalahan yang saya lakukan sedikit tadi, gitu, yuha ilayya, wahyu. Saya dikasih wahyu, diingetin langsung. Salah, aku tahu. Nabi Adam ini kontan ketika sudah makan buah kuli itu langsung kontan, langsung minta maaf. Langsung oleh Allah ditegur langsung. Kenapa itu dimakan? Salah sekali. Ampunnya takut. Nah iya. Gitu. Kita terbalik. Jadi ya ini yang dibilang tadi taubat itu maksudnya. Kembali salah aja sekali tapi taubatnya berulang-ulang. Kalau kita kan terbalik tadi, salahnya berulang-ulang, taubatnya cuma sekali. Ini nih letak perbedaannya ya antara Nabi Adam dengan kita. Maka Nabi Adam itu selalu mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan pengakuan ya bahwa diri ini telah melakukan kesalahan, diri ini telah melakukan dosa. Ya. Sehingga akhirnya di satu sisi dia mengakui dosa, tapi di sisi lain ya dia punya watarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Ada pengakuan dosa, merendahkan dirinya, tapi ada harapan. Dia punya harapan sekaligus tadi dia tidak putus asa bahwa Allah pasti akan memaafkan, Allah akan memberikan rahmat. Gitu. Ya. Jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam itu tidak menunjukkan kepada rasa pesimis, bukan. Tapi justru di satu sisi menunjukkan kesalahan bahwa dia melakukan dosa, dia melakukan salah, tapi di sisi lain secara otomatis dia pun berharap akan rahmat Allah yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Ya. Nah ini jelas berbeda dengan apa yang dilakukan oleh iblis. Ya. Iblis itu apa? Lam yukirru ala nafsihi bidzunub. Ya. Dia enggak apa? Sudah mengakui kesalahan yang dilakukan dan nggak pernah menyesal, ya, dan tidak mencaci dirinya, malah sombong, gitu. Nggak buru-buru taubat, bahkan dia putus asa terhadap rahmat Allah, gitu. Jadi ini perbandingan antara yang dilakukan oleh iblis dan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Gitu jelas.
perlakuan terbalik. Maka dimulai dari ayat tadi fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Gitu. Jadi kita ini awal-awal silakan, ayo seolah-olah memilih, seolah-olah. Gitu. Ini pilihan seolah-olah. Ya sama seperti tadi Nabi Adam, seolah-olah itu dosa yang dilakukan, padahal ya lagi-lagi dosa yang dilakukan meskipun itu bukan dosa gitu, tapi ingin mengangkat harkat, ingin mengangkat derajat. Ya, makanya kita harus hati-hati ketika orang soleh terpeleset, orang soleh melakukan kesalahan sedikit gitu. Nah itu tujuannya itu kurang lebih juga ingin mengangkat dia menjadi lebih tinggi lagi. Ya, makanya kita harus hati-hati tuh. Ketika ada orang yang terpuruk, ada orang yang terjatuh, nah, jangan-jangan itu ingin mengangkat harkat martabat dia. Gitu. Bisa jadi jatuhnya itu adalah untuk apa? Kalau kayak kita ngumpulin tenaga, ya, biar dia menjadi lebih, ya. Nah ini artinya harus hati-hati kita, ya, ketika ada ya sesuatu yang terjadi di hadapan kita, ada sesuatu yang kurang tepat, ada sesuatu yang kata kita ya jangan-jangan malah justru dia malah naik gara-gara itu. Ya. Itu kan hampir kita lihat di seluruh fenomena yang terjadi di alam raya kan begitu. Ya. Ketika ada cacian, makian yang datang kepadanya itu kan berarti menurutnya kesalahan gitu. Tapi ternyata justru karena cacian itu malah jadi naik kan? Ya, apalagi fenomena di Indonesia itu, ya, seolah-olah fenomena di Indonesia itu menjadi sesuatu yang lazim gitu. Kalau mau sukses kudu ada dicemoohnya dulu, kudu ada dijelekinnya dulu, gitu. Baru viral nanti. Ya. Nah, itu artinya sesuatu yang yang kita harus hati-hati untuk melihat keterpurukan atau sesuatu yang musibah yang Allah berikan itu bisa jadi akan ya berbuah kepada sesuatu yang sangat kita harapkan. Oke, jadi si iblis ini ya kategorinya adalah kategori kafir. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui dosanya. Dia putus asa dari rahmat Allah, ya. Dia tidak mau menyesal terhadap dosa yang dia lakukan. Akhirnya kata Allah, la yuhibbul kafirin. Artinya seolah-olah Allah nggak ngancem juga, ya. Artinya kalau kamu mau berpaling, kalau kamu nggak mau taat kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu tidak cinta, tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Jadi seolah-olah ya sudah, kalau emang ente udah nggak mau taat lagi ya silakan saja. Gitu. Ya. Dan nanti ada konsekuensinya tentunya. Gitu. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tadi kemarin kan cerita cinta kita. Kalau orang yang dicintai maka dia akan dikasih apapun yang dipinta, gitu. Ya, bahkan dia memberi tanpa meminta, tanpa dipinta, itu cinta namanya. Gitu. Ya. Nah, maka kata Allah la yuhibbul kafirin itu maksudnya udah jelas-jelas. Ya. Kepada orang kafir itu nanti sifatnya itu adalah Allah tidak akan memberi meskipun ya, minta, tapi kan bukan dalam artian awas jangan salah. Bukan dalam artian yang Allah berikan itu adalah nikmat. Ya, nah kita jangan salah. Kemarin saya baca ada Facebooknya di Facebook Syekh Ali Jum'ah, dia bagus itu membahas tentang sebetulnya istidraj. Ya, jadi ayat itu cerita tentang istidraj. Jadi ayat itu apa ayat itu lupa saya. Jadi ketika cerita tentang istidraj, ya,
Jadi pada intinya begini, intinya ketika mereka berpaling ya dari rahmat Allah, lalu Allah ngasih nikmat ke mereka. Gitu. Jadi ayat Al-Qur'annya begitu. Ya. Jadi ketika mereka berpaling dari rahmat Allah, justru Allah kasih nikmat. Gitu. Itu kan luar biasa. Ya. Surat apa ada itu? Ini menarik ini surat apa masalah? Pasal ada 4. Nah ini benar. Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa terhadap sesuatu yang mengingat mereka kepada Allah, maka kata Allah, kami bukakan pintu dari berbagai macam hal. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi kita nih pas kita lagi enggak zikir, kita enggak sholat, tahu-tahu dagangan laku. Iya, itu ya. Nah ini falam mana suma dzukiru bih. Gitu. Dan waktunya sholat. Jadi pas kita kagak sholat, pas kita lagi melakukan maksiat, tahu-tahu wah untung bener. Misalnya gitu, contoh misalnya judi, misalnya main judi, udah main judi sekali-kali, wah tahu-tahu menang terus main judi. Nah itu falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Seolah-olah nikmat itu makin banyak. Nah maka kata Syekh Ali Juma, standar untuk kesuksesan atau orang itu berhasil atau tidak bukan dari nikmat. Standarnya bukan dari banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Dikarenakan ternyata kalau ingin dilihat para nabi itu Allah bikin model-model. Ada nabi yang kaya banget, ada. Siapa? Nabi Sulaiman itu sampai berdoa ke Allah, ya Allah, nanti setelah saya jangan ada yang dikasih kayak begini lagi, udah cukup saya doang. Gitu. Dibuat aja. Kata Nabi Sulaiman. Ya. Nanti setelah saya jangan ada yang engkau berikan kerajaan seperti yang kau berikan kepada kita. Ada yang susah banget, bukan susah lagi, susah banget. Susah banget. Siapa itu? Nabi Ayub. Kesakitan. Nah iya. Itu kan coba dipikirin itu sakit kulit itu. Ya. Sampai ada ulatnya yang bukan belatungnya, itu sampai kelihatan ada belatung. Itu kan gimana? Ya. Luar biasa. Ini semua Allah perlihatkan, bukan itu patokannya, bukan kenikmatan patokan orang sukses itu. Jadi agama kita ngasih tahu patokan sukses itu apa? Ridho Allah. Tapi Ayub sakit nikmat ya. Iya. Tetap maaf. Jadi patokan orang sukses itu, patokan orang berhasil itu bukan dari nikmatnya, bukan dari banyaknya harta, bukan, tapi sejauh mana kedekatan dia, sejauh mana syariat atau ajaran agama yang sudah dia lakukan. Itu patokan sukses. Nah ini harus kita serap itu. Jangan sampai kita salah paham, salah jalan. Sampai ini kan kita lihat Mas Yano sukses, kerjanya begini. Itu bukan patokan sukses. Jadi patokan sukses itu adalah sejauh mana ridho Allah yang sudah dia dapat. Sejauh mana bertentangannya dia dengan syariat atau tidak. Semakin dia bertentangan dengan syariat, semakin dia jauh dari rahmat Allah, maka semakin jauh dia dari kesuksesan. Nah ini dibilang
kata ayat Al-Qur'an tadi ya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tapi ingat ya, hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah gembira, wah banyak punya kita, senang dia. Kata Allah, akhadnahum baghtatan wa hum fa idza hum mublisun. Di situ dibeblesin nama Allah. Lagi senang-senangnya tiba-tiba ya, di situ mereka dirumuskan, mereka dihabisin sama Allah. Itu yang dimaksud dengan istidraj. Ketika mereka jauh, lalu tiba-tiba Allah malah ngasih nikmat. Nah ternyata niat Allah kasih nikmat itu apa? Biar dia kerasa sakitnya. Kalau tadi jatuh, misalnya saya selalu ibaratkan kalau jatuh dari kita terpeleset itu masih mending. Tapi kalau jatuh dari lantai 2 atau lantai 3 itu pasti lebih menyakitkan. Nah ini ya, jadi harus hati-hati. Jadi standar ya, keberhasilan itu bukan dari nikmatnya, karena Allah sendiri sudah mengingatkan, bukan nikmat sebagai ya, patokan kesuksesan. Karena apa? Karena Allah punya sifat Rahman. Allah memberi kepada siapapun. Ya, kata Allah yang yaghfiru liman yasha. Bahkan Allah bilang Allah itu akan memberikan ya nikmat ya kepada siapapun yang Allah kan kehendaki. kepada orang yang kafir hartanya lebih banyak. Nah itu makanya saya bilang tadi, orang kafir itu ya lebih banyak hartanya. Gitu. Ya, tapi bukan berarti ini membuat kita pesimis. Udahlah kita mau orang mukmin nggak usah kaya. Enggak, bukan begitu juga maksudnya. Tapi tadi standarnya itu jelas bahwa kesuksesan kita itu bukan dari sisi material. Di nomor 2 kan kita berarti materinya nomor berapa gitu. Ya, iya, makanya materi itu hanya ada di tangan, tidak sampai ke dalam hati. Kalaupun dapat ya sudah, ini dari Allah. Enggak dapat pun Allah yang kasih. Yang terpenting baginya adalah bagaimana dia mendapatkan ridho Allah, bagaimana dia dekat dengan Allah, itu yang penting. Oke, ya jadi sekali lagi iblis ini ya nggak mau ngaku salah, nggak mau ngaku dosa, bahkan dia sombong. Ya, sampai ada bahasa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Bahwa engkau menciptakan aku dari apa? Api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari panah. Berarti materialnya iblis sendiri sudah mengerti bahwa lebih mulia api ketimbang panah. Ini kan menunjukkan apa? Sombong. Makanya nanti sebetulnya ujungnya kesalahan iblis itu hanya satu, karena sombong. Sombong itu nanti akan melahirkan ya, tidak mau mengaku salah, tidak mau taubat, nggak segera berpikir, nggak mau menyesal. Kenapa? Karena sombong. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kenikmatan, menjauhkan kita dari sifat takabur, dari sifat sombong, dan kita tidak mengikuti jejak yang dilakukan oleh iblis. Ya, bahkan sebaliknya Allah menuntun kita untuk mengikuti, meneladani Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allah